Ikatan Advokat Alumni Unitomo Surabaya menolak pernyataan Pompes Tarbiyatul Tholabah Kecamatan Paciran Lamongan. Penolakan terkait pernyataan bahwa MHK 13 tahun santri Lamongan itu meninggal lantaran murni sakit. Muhammad Fajril, juru bicara Advokat Alumni Unitomo, sekaligus kuasa hukum orang tua korban mengatakan bahwa dari sejumlah kajian pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Tanggapan dari pihak pondok pesantren menyatakan tidak ada kekerasan dan ini murni hanya sakit. Itulah mengapa kami dari penasehat hukum menolak atas pernyataan tersebut, ujar Fajril, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Dari kronologis kejadian, pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 wali kelas korban di Ponpes Tarbiyatul Tholabah mendatangi rumah orang tua korban dan mengatakan bahwa korban saat itu sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Suyu di Lamongan. Korban ini dalam hal ini tentu sebelumnya karena merasa tidak terima ya atas kejanggalan-kejanggalan yang didapati dari tubuh korban dan berkeyakinan bahwa pasti ada pelaku yang melakukan itu, maka yang menjadikan tuntutannya itu adalah pelaku ini agar segera ditangkap, kemudian dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan apakah ada kekerasan yang dalam bentuk, mohon maaf, sodomi dan lain sebagainya, kita masih menyerahkan hasilnya itu ke pihak kepolisian. Karena sampai hari ini kan kami juga belum mendapatkan hasil resmi dari pihak kepolisian terkait dengan virtual CT scan itu tadi. Seperti itu. Pak, kejanggalan itu seperti apa Pak konkretnya? Ya, jadi didapati ada luka di bagian belakang kepala ini, kemudian di sebelah area sini itu ada warna kayak lebam merah gitu, kemudian mohon maaf, pangkal paha di sini dekat kemaluan itu ada memar warna merah gitu, dan ditemukan juga di kemaluan korban itu ada lecet-lecet dan ada luka juga di anus korban. Ada indikasi kekerasan seksual? Kami belum bisa memastikan itu karena kami masih menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian terkait dengan hasil resmi. Takutnya nanti kami ketika kami menyatakan itu spekulasinya akan semakin liar. Langkah dari tim ini apa nanti Pak? Ya, langkahnya yang pertama kita dalam hal ini akan koordinasi dan bersinergi dengan Polres Lamongan. Pada satu sisi lagi kami juga sesuai dengan apa yang katakan sama Pak Taufik tadi, kita akan berupaya untuk hearing ke Kapolres Lamongan. Kita mau bahasanya ini menyatakan bahwa kita itu mendukung dan akan terus mengawal proses ini sampai selesai. Seperti itu. Kalau dengan pihak pondok pesantren sendiri ada dialog nggak Pak? Komunikasi dengan pondok pesantren? Sementara ini belum ada komunikasi. Tapi yang dari yang saya dengar itu kan ada beberapa yang ya kayak silaturahmi aja lah, gitu kan. Tapi kalau untuk membicarakan ini secara resmi atau atas nama pondok pesantren belum ada. Kalau bisa disampaikan, ya pesantren sakit atau seperti apa Pak sebelumnya Pak? Seperti yang dimunculkan dalam media dan beberapa stasiun TV ya, statement dari pihak pondok pesantren itu menyatakan bahwa tidak ada kekerasan dan ini murni hanya sakit. Nah, itulah mengapa kami dari pihak penasihat hukum ya, dari hasil telaah dan pengkajian kami menolak atas pernyataan dari pihak pondok pesantren tersebut. Begitu. Nama lengkap Pak? Nama lengkap Muhammad Fajril. Muhammad Fajril. Sementara dari tim kuasa hukum lainnya mengatakan, ada beberapa kejanggalan. Korban sudah meninggal lebih dari 24 jam dikarenakan jenazah korban sudah mengalami pembusukan. Maka kita menolak keras statement-statement yang menyatakan bahwa MHK ini meninggal karena sakit. Karena dari kronologis yang kemudian sudah kita bagikan kepada kawan-kawan, pada hari Jumat itu orang tua korban didatangi oleh pihak pondok pesantren itu jam 6.30, jam setengah 7 pagi, diberitahu bahwa MHK ini sedang sakit dan saat itu jam setengah 7 pagi itu sedang dirawat di rumah sakit korban dan kemudian terdapat banyak luka di sekujur tubuh korban
dan penyebab kematian korban diduga karena luka di kepala yang disebabkan oleh kekerasan oleh benda tumpul. Jadi itu kesimpulan sementara dari pihak rumah sakit. Saat ini kita sedang menunggu hasil resmi otopsi dari rumah sakit. Oleh karena itu kita mengingatkan kepada pihak-pihak di luar sana yang menggiring opini bahwa kematian ini adalah kematian yang wajar. Kita menolak itu, dan bila kemudian ditemukan fakta-fakta yang kita pegang, maka kita akan menuntut para pihak yang menyebarkan berita-berita dan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk tindak lanjut permasalahan hukum, kita masih menunggu hasil visum dan juga hasil otopsi resmi dari pihak rumah sakit. Setelah itu kita akan kemudian melakukan tindakan-tindakan hukum lebih lanjut, dan kita berterima kasih serta mendorong Polres Lamongan agar meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Kami dari Ikatan Advokat Alumni Unitomo menghimbau melalui kawan-kawan media kepada Kapolda Jawa Timur untuk mengasistensi ini perkara ini karena riskan sekali diintervensi. Kami mengutuk sebenarnya juga kaitannya dengan statement yang diberikan oleh pihak pondok pesantren, yang seharusnya pondok pesantren fokus pada persoalan tindak pidana, bukan seolah-olah menggiring opini yang cenderung cuci tangan. Ini kami juga berharap kepada Kabid Propam Polda Jatim, Dirkrimum melakukan asistensi kaitannya perkara ini, karena di Polres tentu perangkat-perangkatnya minim sekali. Nanti akan ada olah TKP dari Nafis, tentu perlu pendampingan dari Krimum Polda. Karena harusnya pihak pondok pesantren itu tidak hanya sebatas memberikan giring opini, tetapi punya statement yang jelas. Baik. Pondok pesantren punya sikap yang jelas bahwa kami menghimbau ini kepada pondok pesantren, kami siap bertransparansi dan mengawal perkara ini bersama Ikatan Advokat Unitomo, bukan seolah-olah berlawanan. Kayak ini menyangkut nyawa manusia yang sama-sama menjadi asistensi kita bersama. Itu kawan-kawan. Dan apa upayanya? Insya Allah ke depan kami akan audiensi dengan Kapolres Lamongan, semua kawan-kawan dari Ikatan Advokat Unitomo. Itu biar Kapolres juga menjadi asistennya Kapolres. Itu aja ya. Diketahui MHK meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 2023, kematiannya di Pompes Tarbiyatul Tholabah Kecamatan Paciran, Lamongan. Kematiannya yang diduga dianiaya sedangkan kasusnya masih tahap pengembangan Polres Lamongan, dari Surabaya Rahayu mewartakan.